قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Saat Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, kaum Quraisy waktu itu sangat marah dan berniat menangkap bahkan membunuh beliau. Mereka menyebar pasukan ke berbagai arah, termasuk jalur-jalur yang biasanya dilewati menuju Madinah. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar tidak melewati jalan yang biasanya dilewati Bapak Ibu. Justru mereka mengambil arah yang berlawanan menuju ke selatan, ke arah Gunung Sur ini yang di depan kita bisa lihat. Gunung Sur ini sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Kenapa Rasul kesini? Tujuannya itu hanya mengelabui para pengejar saja Bapak Ibu. Dan malam itu mereka berdua naik ke gunung yang cukup curam ini dan bersembunyi di dalam gua yang sangat sempit ukurannya. Tidak besar Bapak Ibu ukuran guanya. Sekitar untuk berdiri saja itu susah untuk berdiri tegak. Dan di dalamnya hanya muat untuk duduk 2 orang saja. Jadi di sana mereka bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Selama itu juga putra Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, setiap malam datang membawa berita dari kota Mekah tentang apa yang sedang dilakukan para kaum Quraisy. Nah, sebelah kanan kita bisa lihat lebih jelas ya, Jabal Surnya yang seperti pondok unta, yang paling tinggi tapi Jabal Surnya. Dan yang paling mengharukan adalah saat para pengejar Quraisy benar-benar sampai di depan guanya. Lalu Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki, mereka pasti melihat kita," katanya. Tapi dengan ketenangan yang luar biasa, Rasulullah menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah Bapak Ibu, dan benar saja Allah melindungi mereka dengan cara yang menakjubkan. Tiba-tiba di mulut gua itu kayak seekor laba-laba membuat sarang, dan seekor burung merpati membuat sarang dan bertelur. Ketika para kaum Quraisy melihatnya, pasti mereka berpikir, nggak mungkin kayak gitu kan. Ada orang di dalamnya, orang di depan aja ada laba-laba gitu, sama burung yang kayaknya nggak mungkin ada orang di dalamnya. Dan para kafir Quraisy itu pergi Bapak Ibu. Jadi dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa ketika semua jalan tampak tertutup dan keadaan seolah tidak ada harapan, pertolongan Allah lah itu yang tetap ada. Allah menolong Rasulullah bukan dengan pasukan besar, tapi hanya dengan seekor laba-laba dan burung kecil. Tanda bahwa kekuatan Allah itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal siapa yang Allah tolong. Masya Allah Bapak Ibu, jadi seperti itu kisahnya Bapak Ibu. Pak harian, silahkan Bapak Ibu yang mau berinfak, boleh nanti saya dari depan ke belakang ya, atau tulis juga bisa, yang sudah biasa dikirim di grup, silahkan.
luar saja, kita tidak jadi memakai Zoom. Akan saya dengarkan dari speaker sini ya, speaker bis. Wah, dirinya taruh. Udah ku tuh di sini aja istirahat. Oke. Papa, tepinya mama mana tadi? Ya boleh Bapak Ibu yang nggak mau turun atau mau di bis aja nggak apa-apa. Mama, anu mau memberi mana haus ya? Maksudnya haus. Abang. Kita turunnya cuma di area bawah bis aja, nggak jauh. Iya. Oh enggak, kita nggak kerja bareng lainnya. Itu jajan itu Kita bareng mana? Jauh jauh. Macet. Lagi rame banget. Kita hanya melihat dari area sini saja, sekitar sini sudah kelihatan. Abang, ikut abang. Panas banget.
khusus para jemaah haji jalan kaki ke Musdalifah maupun ke Arafah. Kita bisa lihat kanan kiri kita ada ya. Nah itu kalau musim haji itu penuh sekali dengan manusia Bapak Ibu ya. Kebayang ya. Karena sekarang aja kelihatannya kosong gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau haji penuh sekali. Itu biasanya para jemaah haji yang backpacker di atas kota itu. Dan Bukit Tinggi, tapi suasananya lebih sejuk juga. Apa? Itu stasiun Bapak, Musdalifah stasiun. Jadi jemaah haji yang berhenti di sini tuh nanti naik kereta ke situ. Nah kanan kiri kita ini sudah mulai masuk ke area Musdalifah. Sudah mulai memasuki area Musdalifah. Nanti di sebelah kiri Pak Bu, di tengah gunung ada tugu kecil ya, kurang lebih ukurannya 2 kali 2 meter. Itu adalah tugu di mana para sejarawan Saudi Arabia yang khususnya di kota Mekah mengindikasikan bahwasanya tugu ini dulunya adalah tugu di mana tempat akan disembelihnya siapa? Nabi Allah Ismail sama ayahandanya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat ada tugu kecil. Kalau yang mau foto bisa di zoom ya. Kelihatan bangga? Kelihatan ya, di sebelah kiri itu adalah destinasi salah satu sejarah yang pakar sejarawan Makkah mengindikasikan bahwasanya disitulah tempat akan disembelihnya siapa? Nabi Allah Ismail oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim, sampai akhirnya diganti dengan seekor domba atau kambing. Namanya ini adalah Jabal Qurban. Apa? Jabal Qurban artinya gunung kurban. Sebelah kiri juga bisa kelihatan di atas Pak. Kelihatan ya di atas itu adalah ada bangunan megah besar. Itu adalah Istana Raja yang ada di kota Mina. Di Mina ini disebutkan kota Pak, atau 1000 tenda. Delegasi ada juga seorang presiden ya, nanti akan diundang ke sana untuk makan malam dan biasanya disuruh nginap 1 malam. Nah sekarang kita akan melihat salah satu tempat untuk melempar jumroh. Jadi lempar jumroh itu yang pertama pada tanggal 10 Zulhijjah namanya jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah. Jadi jumroh Aqobah ini jumroh yang dilakukan jemaah haji pada tanggal 10 1 kali saja Pak. Ya 1 kali ini 1 tempat ya. Jadi kalau kita datangnya dari arah bis ini, yang pertama kita akan menjumpai adalah jumroh ula, yang kedua adalah wusta, baru yang ketiga adalah Aqobah. Jadi pada tanggal 10 cuman Aqobah saja. Jadi kalau kita datang dari sini ya, dari arah bis ini, yang pertama tidak dilempar, yang kedua tidak dilempar, yang ketiga baru yang dilempar. Tempat yang ketiga baru 11, 12 yang nafas awal atau 13 nafas sani, baru ketiga-tiganya dilempar. 7 kali lemparan, 1 tempat 7, 1 kali tempat 7, 1 kali tempat 7. Bisa kita lihat sebelah kiri Pak, kita lihat tengok sebelah kiri ada payung putih enggak? Bangunan besar. Jadi bangunan besar ini ada payung putih, di bawahnya ada tempat pelemparan jumroh. Jadi kalau kita datang dari arah sini, arah bis ini, kita jumpai apa yang pertama? Ula, wusta, dan Aqobah. Sekarang saya tunjukkan Mas Saiful, MK Travel di mana nginepnya? Apakah yang di Mina Jadid? Apa yang di bawah jembatan? Apa yang di mana? Ingin tahu nggak? Di mana? Di Gedung Merah. Di Gedung Merah apa di bawahnya? Di bawah Gedung Merah. Ya.
daerah itu happy travel. Jaraknya PP 1 kilo. Sekarang Bapak Ibu bisa menoleh ke sebelah kanan. Ada terowongan nggak? Terowongan itu adalah terowongan Muaisim yang lama, yang dimana pada tahun 1993 ya ada musibah dimana yang melempar jumroh ya, yang akan melempar jumroh dan yang pulang melempar jumroh bertemu di satu gedung, di satu ruangan, satu terowongan, bertabrakan di sana, dan kebetulan blowernya mati sehingga asupan oksigen sudah tidak mampu lagi ya. Nah ini blowernya kayak ini kan ada blower nih batas nih ya, lihat aja di belakang. Nah untuk yang reguler di mana Mas Ibu? Yang reguler siapkan kameranya setelah terowongan ini. Setelah terowongan ini ada tempat namanya daerah Muaisim. Apa namanya? Muaisim. Jarak terdekat adalah PP 4 sampai 5 kilo. Jarak terdekat. Yang terjauh berapa Mas Ibu? Yang terjauh 15 kilo PP. Apakah naik bis? Tidak. Naik sendal. Ya. Apa? Naik sendal. Artinya jalan kaki. Nah, ini Pak sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan adalah tenda-tenda di Mina untuk Asia Tenggara. Mencakup apa saja? Malaysia, Brunei, Filipina, apa lagi? Thailand ya. Pokoknya Indonesia semuanya. Ini dari sini sampai ke bawah ujung sana Pak Bu, adalah tenda-tenda jemaah haji Asia Tenggara yang reguler. Jaraknya berapa kilo PP yang terdekat? 4 kilo sampai 5 kilo. Yang terjauh yang di ujung tadi berapa? 15 kilo. Mudah-mudahan tahun ini nggak sampai ke sana karena ada indikasi Indonesia ke depan 2026 akan mengisi yang di sana. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sudah melakukan tindakan-tindakan kemarin yang memang mungkin kenapa nggak tahu, tapi ada informasinya bahwasanya Saudi akan menempatkan kurang lebih berapa persen akan ditempatkan di sana jemaah kita ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi karena kita sekarang lagi mengajukan proposal supaya kita tetap berada di seperti yang awal. Ini untuk reguler ya, tapi kalau yang WNA Plus tidak, tetap tempatnya di bawah gedung yang merah tadi. Makanya Pak Bu, kenapa ongkos antara jemaah haji reguler dan jemaah haji plus beda jauh? Yang pertama adalah tentang akomodasi hotel kita ya, yang pertama. Yang kedua adalah jarak tempuh ya, jarak tempuh antara di Minanya yang paling signifikan itu di Mina ya. Kalau yang reguler berapa? Terjauh 15 kilo ya, terdekat 4 kilo atau 5 kilo. Kalau yang plus berapa tadi? 1 kilo saja Pak TP. Terus ya pastilah yang namanya catering juga beda ya. Tapi itulah intinya Bapak Ibu, ada sudah daftar haji di sini. Reguler sudah. Jangan tergiur dengan kuota harga murah. Jangan tergiur dengan apa? Kuota furoda. Tidak ada harga kuota furoda itu di bawah 500 juta. Ya, harga furoda di atas 500 juta. Jadi kalau yang harga 100 juta, 200 juta katanya furoda, itu bukan furoda, tetapi adalah visa kunjungan yang diakali oleh oknum-oknum. yang seimbang. Dingin Pak. Ya, Dingin ya? mantep deh.
150.000 beli 5 gratis satu. Ayo yo murah-murah hati-hati. Ayo yo murah-murah hati-hati. Ini yang asli, ini yang juga lumayan asli. 50.000. Asli. Ini 50.000. 120.000. Ini surat. 50.000. Original, no kohal. Bapak untuk sandalnya bisa ditaruh sini, boleh silakan ya. Kalau dari Bandung kan ada sejak Di sini Bapak ada informasi, silakan dihabiskan makanannya. Kalau sudah habis, maka Bapak yang mau belanja cemilan atau buah-buahan bisa di sini karena nanti ke destinasi berikutnya kita tidak ada belanja lagi. Ya silakan dihabiskan aja dulu makanannya. Nanti jam 12.45 kita akan langsung di naik bis ya. tarik. Murah. 103. Oh 103. Oh, kono kayak Taliban. Kemarin di sana Dipilih. Ih sayang ya. Kita nyari onta yuk. Itu adik-adik Elsa. Lihat. Halo. Ayo. Ayo sayang. Gak mimpi apa? Bonekanya banyak banget. Mau. Kamu masukkan. Dah. Display. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai belanjanya boleh langsung di sini. Halo Pak. Assalamualaikum. Istriku dari situ. Halo. Jadi berarti Mama nggak beli parfum di sini? Buat siapa? Buat Mama. Serah. Nggak mau ditungguin. Nggak enak ya. Lama lagi ini.
Ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihab cintaku berdoa padanya. Karena cinta ku ikhlaskan segalanya kepadanya. Untuk cinta tak pernah ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihab cintaku berdoa pada